Sebelum memutuskan untuk membeli Oppo A95, alangkah baiknya jika terlebih dahulu mengetahui secara detail mengenai kelebihan dan kekurangan HP terbaru ini. Sebelum lanjut, like dan subscribe channel ini agar kami semakin semangat memberikan informasi-informasi seputar gadget. Kelebihan Oppo A95. Desain yang menawan dengan tagline Oppo Glow Design adalah salah satu keunggulan. Desain ini bisa dibilang mirip dengan desain Oppo Reno 4 saat pertama kali meluncur. Walaupun memang harus diakui, desain Oppo Reno 4 series masih lebih mewah. Namun bukan itu saja, baterai dan performa pengisian cepat juga pantas mendapatkan acungan jempol. Untuk sektor ini, Oppo tidak akan mengecewakan dan pasti sanggup memberikan kepuasan untuk penggunanya. Belum lagi ditambah dengan teknologi terbaru dari Oppo sekarang ini, yakni Expandable RAM. Semacam teknologi yang bisa menambah kapasitas RAM dengan mengambil sedikit memori internal. Tidak masalah, asalkan memang benar memberikan efek bagus. Bagaimana dengan kamera, jenis panel layar yang digunakan, atau performa dapur pacu? Semuanya akan kita bahas kali ini. Mari simak secara lengkap beberapa kelebihan Oppo A95. Yang pertama, Oppo Glow Design. Berbicara mengenai desain sebenarnya memang berbicara masalah selera. Apa yang bagus menurut kita belum tentu bagus menurut orang lain. Desain yang mewah dan juga original karena bukan desain yang ikut-ikutan dengan tren terakhir ini, seperti desain kotak khas iPhone misalnya. Bagian depan layar terlihat minimalis dengan model punch hole yang kecil. Belum lagi area belakang yang terlihat mewah dengan desain Oppo Glow Design. Oppo sendiri mengklaim jika desain ini baru pertama kalinya digunakan pada ponsel A series. Housing kamera memang bisa dibilang tidak memiliki ciri khas, namun bagaimanapun juga desain ini bukanlah desain yang jelek. Yang kedua, Super AMOLED dan Under Display Fingerprint. Oppo A95 sudah dibekali dengan layar berjenis Super AMOLED yang terkenal dengan kejernihan dan juga ketajamannya. Panel AMOLED dengan ukuran 6,43 inci dan resolusi 1080 x 2400 pixel sudah sangat mumpuni. Punya layar Super AMOLED, namun sidik jari masih konvensional, rasanya kurang memuaskan. Nah, jangan khawatir karena Oppo A95 tidak demikian. Namun ponsel ini sudah menggunakan Under Display Fingerprint. Mewah sudah pasti, canggih dan maju juga pasti. Yang ketiga, performa. Performa dari Oppo A95 tidaklah akan mengecewakan. Dengan chipset Snapdragon 662 yang dipadukan dengan GPU Adreno 610 rasanya sudah cukup mumpuni untuk bermain game sedang. Terutama untuk urutan multitasking tentu akan sangat mampu diandalkan. Selain memiliki RAM sebesar 8 GB, pengguna juga masih bisa menambah kapasitas RAM dengan menggunakan memori internal hingga kapasitas 5 GB. Total 13 GB RAM tentu akan sangat memanjakan pengguna. Yang keempat, kamera selfie 16 megapiksel. Untuk Anda yang suka berselfie ria, Oppo A95 sudah dibekali dengan kamera depan beresolusi 16 megapiksel. Tidak mengecewakan pastinya dan cukup bisa diandalkan. Butuh untuk video call, dijamin kameranya jernih dan tajam. Untuk Anda yang suka merekam video menggunakan kamera depan, Oppo A95 juga sudah mengakomodir perekaman video hingga resolusi 1080 30 fps. Yang kelima, baterai 5000 ampere dan 33 watt flash charger. Baterai dengan kapasitas 5000 mAh rasanya sudah cukup mumpuni untuk digunakan selama seharian. Tentunya jika penggunaan smartphone tidak terlalu ekstrim, seperti bermain game hingga berjam-jam. Untuk penggunaan normal rasanya kapasitas tersebut sudah cukup. Walaupun Anda harus kehabisan baterai sebelum sore atau malam, tidak perlu khawatir.
Ada teknologi 33 watt flash charger dari Oppo yang siap sedia melakukan pengisian daya dengan cepat. Menurut klaim Oppo, hanya butuh waktu 30 menit saja untuk mengisi daya hingga 54%. Sedangkan kekurangan Oppo A95. Pertama, material plastik. Bagi sebagian orang mungkin tidak terlalu masalah, sekalipun bagian belakang masih menggunakan material plastik. Kalau Anda tidak terlalu masalah dengan material plastik ini, maka bisa mencoretnya dari daftar kekurangan Oppo A95. Penggunaan material plastik atau kaca mungkin tergantung selera masing-masing, sebab tidak jarang orang lebih suka plastik dengan alasan tidak mudah pecah, dan itu memang ada benarnya. Yang kedua, Corning Gorilla Glass. Pengaman layar sangat penting, namun ketika mencari informasi mengenai Oppo A95 di situs resmi Oppo maupun di situs-situs besar, sama sekali tidak ada yang mencantumkan perihal pelindung layar Oppo A95. Padahal jika kita melihat kompetitor, di range harga seperti ini sudah bisa dipastikan setidaknya dibekali dengan Corning Gorilla Glass 5. Bahkan seperti Poco X3 Pro sudah dibekali dengan Corning Gorilla Glass Victus. Yang ketiga, minus kamera ultrawide. Oppo A95 memiliki 3 buah kamera utama, yakni 48 megapiksel main kamera, 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth. Ketiga kamera ini tidak memiliki keistimewaan, tergolong sangat biasa saja untuk range harga Rp 3 juta ke atas. Bahkan mungkin kamera makro dan depth sama sekali tidak akan berguna. Ya, para pengguna smartphone biasanya akan sangat jarang menggunakan kamera makro dan depth. Lensa paling populer biasanya adalah main kamera dan ultrawide kamera. Bisa juga kamera telefoto untuk keperluan zoom, namun biasanya ada pada ponsel yang lebih mahal. Lantas mengapa Oppo A95 harus absen kamera ultrawide? Padahal kamera ultrawide sangat penting pada momen tertentu, misalnya ketika ingin menjepret objek yang luas, namun kita tidak bisa mundur lebih jauh lagi. Alhasil kamera ultrawide pasti bisa diandalkan. Yang keempat, absen NFC. Transaksi digital saat ini sudah semakin marak dan bisa kita temukan di mana-mana. Tidak heran jika banyak produsen smartphone akhirnya membenamkan teknologi NFC pada ponsel besutan mereka, terutama untuk range harga Rp 3 juta ke atas. Namun sayangnya inilah yang menjadi kekurangan Oppo A95. Walaupun harganya tidak bisa dibilang murah, namun NFC saja masih harus absen. Tentu sangat disayangkan untuk mereka yang sering melakukan transaksi digital. Kesimpulan mengenai kelebihan dan kekurangan Oppo A95. Jika Anda mencari ponsel yang mewah secara desain, maka Oppo A95 sangat layak untuk dipertimbangkan. Desainnya terlihat lebih mahal dan tidak seperti kelas Rp 3 jutaan. Layar yang tajam juga bisa menjadi alasan memilih ponsel ini. Kalau Anda suka menonton film dari smartphone, panel Super AMOLED milik Oppo A95 tentu akan sangat mampu memanjakan mata. Belum lagi under display fingerprint memberikan kesan premium. Ataupun jika Anda mencari ponsel dengan performa yang mumpuni, ponsel ini masih bisa diandalkan, terutama berkat kapasitas baterai yang cukup besar, ditunjang lagi dengan kecepatan pengisian daya mencapai 33 watt, tentu sangat bisa diandalkan. Namun kalau NFC merupakan keharusan pada ponsel yang sedang Anda rencanakan untuk beli, maka segera coret pilihan ini, sebab disinilah salah satu kekurangan Oppo A95 yang sangat disayangkan. Itulah berbagai kelebihan dan kekurangan Oppo A95 yang terbaru. Semoga bisa menjadi bahan referensi bagi Anda sekalian sebelum memutuskan untuk membeli Oppo A95. Like dan subscribe, terima kasih.